Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip kendaraan, sebuah bus menabrak bagian belakang truk di ruas tol Cipali Subang. Kernet bus tewas terpental keluar bus. Mencabuli 12 muridnya, seorang oknum guru SMP negeri di Ciamis jadi tersangka kasus pencabulan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Libur panjang Idul Adha dimanfaatkan warga untuk pulang kampung ke daerah atau berwisata ke berbagai lokasi wisata. Dua kawanan pelaku curanmor di Purwakarta beraksi di siang bolong dan menggasak sepeda motor yang sedang diparkir di sebuah kebun. Aksi para pelaku diketahui warga. Seorang pelaku babak belur dihajar warga, sementara seorang pelaku lainnya kabur. Vio Sanjaya berusia 18 tahun diamankan petugas Polsek Maniis Purwakarta setelah ditangkap dan dihajar warga. Pelaku bersama temannya yang kabur tertangkap tangan saat mencuri sepeda motor di Desa Sinargalih, Kecamatan Maniis, Purwakarta. Pencurian terjadi saat korban bernama Dindin memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun untuk memotong bambu. Tak berselang lama, dua pelaku datang untuk mencuri motor dengan cara mengganti soket tanpa merusak kunci motor. Aksi kedua pelaku kepergok korban sehingga diteriaki dan dikepung warga. Satu pelaku berhasil ditangkap, namun seorang pelaku lainnya kabur. Dua orang pelaku melakukan aksi mencuri kendaraan motor korban yang terparkir. Ini merupakan bisa dikatakan modus baru, jadi mereka tidak menggunakan kunci T dengan modus selama ini, tapi mereka mengganti soketnya. Kabel soketnya diganti dan bisa menyalakan mobil tanpa merusak kuncinya. Mohon maaf, bisa menyalakan motor tanpa merusak kuncinya. Jadi ini modus baru yang ditemukan, di mana TKP-nya di daerah Maniis. Jadi ini hasil koordinasi Babinkas Tipmas dengan warga setempat. Jadi diamankan oleh warga, kemudian laporan kepada polisi dan diamankan oleh personil Polsek Maniis. Pelaku digelandang ke Mapolres Purwakarta, berikut barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Perampok bersenjata api yang menodong penjual ponsel ditembak polisi usai beraksi di kawasan Tanah Sereal, Bogor. Modus pelaku berpura-pura transaksi jual beli ponsel dengan korban secara tatap muka. Farhan Hamid alias Aan berjalan tertatih usai kakinya ditembak anggota Satreskrim Polresta Bogor. Farhan ditembak setelah merampok salah satu pedagang ponsel di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal. Sebelum tertangkap, pelaku bersama rekannya yang masih buron merampok 5 ponsel dan uang tunai 5 juta rupiah milik korban. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil sepeda motor korban. Modus yang digunakan pelaku yaitu berpura-pura transaksi jual beli ponsel dengan tatap muka. Namun saat korbannya datang sendiri, pelaku langsung menodongkan senjata api, merampok korban dan korban dibuang di kawasan sekitar Terminal Luwiliang, Kabupaten Bogor. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah motor hasil curian dan sedang mencari barang bukti senjata api yang diduga telah dibuang oleh pelaku. Di mana tersangka F ini sudah melakukan 2 kali sebelumnya di wilayah Pasir Kuda dan juga di wilayah Ciapus dengan modus operandi itu melakukan janjian COD dengan orang, ya. Ketika sampai di lokasi barangnya dirampas. Namun terakhir yang dilaporkan kepada kita oleh korban, ini dari pelaku F ini melakukannya dengan seorang yang kita kejar, ya, saat ini di DPO, ya, oleh kita, dan dari si pelaku mendapati saat itu korban sedang ada di pinggir jalan karena kondisi motornya sedang overheat.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Kini hukuman 9 tahun penjara menanti pelaku. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang oknum guru SMP negeri di Ciamis dijebloskan ke tahanan Polres Ciamis telah menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap 12 anak didiknya. Akibat perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang guru bimbingan dan konseling di sebuah SMP negeri di Ciamis berinisial YH berusia 54 tahun akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke tahanan Polres Ciamis. Pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dan Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan untuk mempererat hubungannya dengan siswa. Aksi bejat sang guru dialami oleh 12 siswa didik, 2 diantaranya adalah siswa laki-laki. Sudah kami tetapkan sebagai tersangka, di mana dalam proses penanganannya kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap lebih dari 20 saksi, di mana diduga yang menjadi korban ada 12 anak di bawah umur dengan rata-rata usia 13 sampai 14 tahun. Modus operandi dari pelapor yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah tersangka beberapa kali menyentuh bagian sensitif dari para anak korban. Saya sampaikan bagian sensitif. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti seragam sekolah korban yang digunakan saat peristiwa tersebut terjadi. Kejadian tersebut dilakukan saat jam pelajaran berlangsung baik di ruangan maupun di luar ruangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Petugas Satnarkoba Polresta Bogor Kota meringkus kurir dan bandar narkoba di sebuah rumah kontrakan di Ciawi, Kabupaten Bogor. Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan 5 kg ganja dan 8 sabu siap edar yang disembunyikan di balik lemari. Rian digiring petugas Satnarkoba Polresta Bogor Kota untuk mencari barang bukti narkoba yang disimpan di sebuah rumah kontrakan di Ciawi, Kabupaten Bogor. Usai digeledah, aparat menemukan ganja siap edar sebanyak 5 kg dan 8 gram sabu yang disembunyikan di dalam lemari. Selain kurir tersebut, petugas juga meringkus bandar bernama Agus yang merupakan residivis kasus yang sama dan pernah menjalani tahanan di Lapas Bandung. Kepada petugas, keduanya kerap bertransaksi dengan sistem tempel dan menjualnya melalui media sosial. Tersangka yang pertama itu berinisial R, ya. Itu diamankan dari pelaku, yaitu ganja, kemudian dikembangkan ke bandarnya, di mana pelaku bandar tersebut dengan inisial A, ya, kita lakukan pengembangan dan penggeledahan di lokasinya dan kita dapati ada ganja sejumlah 5 kg ya. Polisi masih menyelidiki bandar besar yang memasok ke jaringan ini yang identitasnya sudah diketahui. Keduanya bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.